Halo, perkenalkan nama saya Hanafi. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari hal yang sangat fundamental untuk persiapan menjadi data analis maupun data scientist. Meskipun ini hal yang fundamental, tetapi adalah ilmu yang sangat berguna untuk semua orang. Karena cara-cara ini dapat mempermudah kita semua dalam menginterpretasi data. Ada 4 poin yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, bagaimana cara menfilter data. Yang kedua, bagaimana cara menampilkan data yang mudah dipahami, sehingga interpretasinya menjadi mudah. Yang ketiga, kita akan mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data secara otomatis. Yang keempat, bagaimana nanti cara memunculkan menu data analis di Excel. Karena pada dasarnya, Excel ini merupakan aplikasi yang sudah sangat baik untuk digunakan dalam menganalisis data karena sudah tersedia fitur-fitur yang sangat bermanfaat. Namun, mungkin saja pada saat ini kita belum mengetahuinya. Oleh karena itu, semoga dengan video ini kita akan mendapat wawasan dan tambahan ilmu yang baru. Yang pertama, kita akan melihat atau kita akan mempelajari bagaimana cara memfilter data. Saya sudah sediakan sekumpulan data. Data ini adalah kita asumsikan data ekspor karet dan produk karet negara ASEAN periode Januari hingga Juli 2023. Kumpulan datanya kita terima seperti ini. Ini adalah kumpulan data yang kita terima atau kita ambil dari sumber data tertentu. Yang pertama, tentunya kita masih melihat kesulitan dalam menginterpretasi datanya karena susunan datanya ke bawah dan berulang. Misalkan di sini ada Indonesia, kemudian di sini ada Indonesia. Di sini Indonesia yaitu jumlah ekspornya pada bulan Januari, sedangkan di sini bulan Februari, lalu di sini adalah bulan Maret, di sini bulan April dan seterusnya. Biasanya kalau kita tidak menguasai teknik di Excel, kita akan mengumpulkan datanya satu-satu supaya terkelompok. Misalkan Indonesia, kita copy datanya lagi Indonesia menjadi bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 ya. Hal itu bisa saja dilakukan, tapi tentunya menghabiskan banyak waktu dan membuat kita menjadi repot. Nah, bagaimana cara mudahnya? Yang pertama kita pelajari dulu teknik memfilter data. Kita sorot datanya kita sorot, kemudian kita pilih dari menu data pilih menu data, lalu klik sub menu filter. Kita klik filter, maka otomatis akan muncul. Nah, di sini kita bisa pilih. Misalkan kita hanya ingin menampilkan Indonesia, kita klik OK, maka yang muncul Indonesia. Kemudian misalkan kita ingin melihat hanya di bulan Maret, kita bisa klik OK, maka yang muncul hanya Maret. Artinya, ini seperti sistem pencarian kalau dalam sebuah sistem informasi. Kita bisa filter datanya, kemudian dengan melihatnya menjadi mudah. Selanjutnya, kita juga bisa menyajikan data ini dalam bentuk yang lebih interaktif mudah untuk diinterpretasi. Bagaimana caranya? Kita masuk ke agenda kedua, yaitu bagaimana cara menampilkan data yang mudah dipahami. Teknik ini biasa kita sebut dengan pivot table. Kita ubah kolomnya maupun barisnya sehingga data menjadi mudah untuk diinterpretasi. Bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan pembelajaran. Baik, pertama kita tampilkan dulu semua data Kita kembalikan datanya seperti semula, select all, maka datanya muncul. Nah, kita bisa arahkan mouse ke salah satu selnya saja, lalu kita klik menu insert menu insert, lalu pilih pivot table, pilih yang pivot table, oke. Kemudian di sini secara otomatis Excel sudah menyorot seluruh datanya. Baik, kemudian pada bagian choose where you want to pivot table report to place, kita pilih saja existing worksheet. Artinya hasil pivot table itu berada di sheet yang sama. Kita letakkan kursor kita pilih existing worksheet, kemudian kita letakkan kursor posisinya di sini. Ini artinya nanti hasil pivotnya akan muncul di kolom atau di sel G3. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Ini adalah template-nya Kita akan membuild reportnya. Yang pertama kita pilih nih, misalkan negara, tanggal, dan jumlahnya. Nah,
Sudah sangat menarik ya, kita sudah menjadi mudah untuk menginterpretasi datanya nih. India sudah dikelompokkan nih, India ya, ini datanya, Indonesia ini datanya, Malaysia ini datanya. Jadi kita nggak perlu nih seperti cara pertama untuk satu-satu. Jadi sangat mudah ya, datanya sudah terkelompok, bahkan totalnya juga sudah ada. Kemudian ada lagi cara untuk supaya mudah diinterpretasi. Kita buat bulannya itu secara horizontal. Saya yakin nanti teman-teman melihatnya jauh lebih mudah. Caranya begini, untuk tanggal ya kita tarik di bagian kolom karena kita membayangkan ingin membuat seperti ke kanan ya. Di sini misalkan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Caranya seperti ini. Bagian tanggal kita tarik ke kolom. Oke, nah jauh lebih menarik ya. Saya yakin teman-teman setuju. Ini jauh lebih mudah untuk dibaca karena isian kolomnya ke kanan gitu. Nah, sedangkan untuk di atasnya supaya lebih mudah untuk dilihatnya, supaya lebih enak untuk dilihat, kita bisa format nih. Kita klik kanan ya, kita klik di bagian sini, klik kiri, kita pilih fill setting, lalu kita pilih number format, kita klik custom, kita ubah, yang hanya kita tampilkan adalah bulannya saja misalkan. Kita ketikkan M. Ini artinya kita menampilkan bulan saja. Kita klik OK, kita klik OK. Nah, jadi jauh lebih menarik ya. India, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Saya yakin teman-teman jauh lebih mudah ketika membaca data seperti ini. Selanjutnya nanti kita bisa mudah untuk membuat chartnya. Oke, jika data seperti ini sudah mudah untuk dibaca ya, artinya kita sudah mentransformasi datanya nih, mulai bentuknya ke bawah, vertikal menjadi horizontal dan mudah untuk dibaca. Selanjutnya kita bisa membuat visualisasi datanya. Caranya sangat mudah, kita klik insert, kemudian kita tentukan chartnya seperti apa. Kita pilih misalkan kita buat line. Oke, seperti ini. Kita besarkan supaya lebih mudah dibaca. Nah, jika tampilan seperti ini belum mudah dibaca bagi teman-teman, kita bisa ubah. Di sini kan X-nya berupa bulan ya, kita bisa ubah menjadi negara. Caranya kita klik di menu switch row column ya. Switch row column. Nah, ini jauh lebih menarik ya, karena di bawahnya adalah bulan, yang sumbu X-nya adalah bulan, sumbu Y-nya adalah jumlah ton, dan interpretasi datanya adalah negara. Di sini kita bisa melihat nih bagaimana pergerakan dari setiap negara dari bulan Januari hingga Juli. Kita juga bisa melihat perbandingan dari masing-masing negara. Ada India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Oke, saya kira sampai di tahap ini kita sudah bisa melihat bagaimana bergunanya Excel untuk mempermudah interpretasi data termasuk membuat visualisasinya. Saya kira cukup sampai di sini ya untuk agenda kita yang pertama dan kedua. Untuk mempelajari bagaimana cara mengumpulkan data secara otomatis dan menampilkan menu data analisis, silakan ikuti video kita selanjutnya. Sekian, selamat belajar, selamat sukses, dan selamat memperoleh ilmu-ilmu baru. Saya dan teman-teman sama-sama belajar, sama-sama berkontribusi untuk bangsa dan negara, dari saya untuk teman-teman, dari teman-teman untuk saya. Sekian, terima kasih.